Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hal-hal apa saja yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengertian kurikulum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan sekumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, serta cara mengajar yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pendidikan. Dan dalam pendidikan, kurikulum memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Maksud dari fungsi penyesuaian adalah kurikulum itu memiliki sifat mampu beradaptasi dalam perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Sebagai alat pendidikan, kurikulum dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh dan berintegrasi di masyarakat. Selanjutnya ada fungsi diferensiasi. Maksud dari fungsi diferensiasi adalah kurikulum sebagai alat pendidikan dapat memperhatikan setiap peserta didik, yang mana pasti setiap peserta didik memiliki perbedaan-perbedaan yang harus dihargai. Dan selanjutnya ada fungsi persiapan. Maksud dari fungsi persiapan ini adalah kurikulum itu membantu untuk mempersiapkan peserta didik menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada fungsi pemilihan. Maksud dari tujuan dari fungsi pemilihan ini adalah kurikulum dapat memfasilitasi peserta didik untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu fungsi kurikulum yang mampu memahami dan mengarahkan potensi peserta didik agar mereka dapat mengembangkan dan menggali potensi yang mereka miliki. Materi selanjutnya merupakan tujuan kurikulum. Kurikulum bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara aktif dan positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Ada 4 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Kurikulum memiliki hubungan yang sangat erat dengan filsafat suatu negara. Jadi, dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan filsafat atau pandangan hidup negara yang berkaitan. Yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum bertujuan untuk dapat menyesuaikan materi pembelajaran, proses pembelajaran, cara penyampaian, dan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis sangat penting dalam pengembangan kurikulum karena peserta didik berasal dari masyarakat yang mendapat pendidikan baik dari formal, non-formal maupun informal, dan nantinya peserta didik akan diarahkan untuk terjun ke masyarakat. Yang terakhir ada landasan teknologis. Teknologi semakin hari semakin berkembang. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat pendidikan harus terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau ruang lingkup luas maupun yang bersifat mikro dalam bentuk pembelajaran. Jadi, evaluasi pada kurikulum bertujuan untuk memeriksa apakah kurikulum yang berlaku sudah efektif dan dapat mencapai tujuan pendidikan atau tidak. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum Indonesia. Kurikulum itu sifatnya dinamis, yaitu mengikuti perubahan. Jadi tidak mengherankan jika kurikulum Indonesia mengalami beberapa kali pergantian dari masa ke masa. Nah, perubahan dan pergantian itu
Di antaranya, yang pertama kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 sampai 1968, yang kedua ada rencana pelajaran terurai tahun 1952, yang ketiga ada kurikulum 1964, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima kurikulum 1975, yang keenam kurikulum 1984, dan dilanjutkan dengan kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Dan selanjutnya yaitu kurikulum 2004 yang biasa disebut KBK, dilanjutkan dengan kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum 2013, serta yang terakhir kurikulum 2013 revisi. Selanjutnya adalah konsep dasar pembelajaran. Menurut Sujana, belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, belajar merupakan suatu proses yang dimulai sejak lahir dan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, dalam belajar terjadi perubahan tindakan atau tingkah laku yang sifatnya relatif permanen. Yang ketiga, hasil belajar ditunjukkan dengan adanya aktivitas-aktivitas tingkah laku secara keseluruhan. Dan yang terakhir, adanya peranan kepribadian dalam proses belajar, seperti motivasi, emosional, sikap, dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ada 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu persiapan atau preparation. Tahap ini berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Tahapan yang kedua yaitu penyampaian atau presentation, yaitu mempertemukan antara peserta belajar dengan materi pembelajaran yang dikemas secara positif dan menarik. Dan yang ketiga ada latihan atau practice. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membantu peserta belajar dalam menyerap pengetahuan dengan berbagai cara. Dan yang terakhir ada tahap penampakan hasil atau performance. Tujuan dari tahapan ini adalah memastikan bahwa pembelajaran dapat diterapkan dengan baik dan mampu memperluas pengetahuan dari peserta belajar tersebut. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah mengenai inovasi kurikulum dan pembelajaran. Inovasi sendiri merupakan suatu ide, gagasan, praktik, atau objek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang untuk diadopsi. Saat ini telah banyak inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Inovasi tersebut diantaranya seperti hasil inovasi kurikulum seperti KTSP, KBK, kurikulum 2007, broad-based kurikulum, kurikulum muatan lokal, dan lain-lain. Dan sedangkan hasil inovasi pembelajaran diantaranya seperti model pembelajaran brain-based learning, LCBT, iCare, dan lain-lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum dan pembelajaran. Saya harap ilmu yang saya dapatkan di semester ini dapat berguna bagi saya ke depannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.